Perda transportasi juga mengharuskan kepemilikan garasi sebagai syarat penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Tapi mengapa kepolisian menolak untuk menjalankannya? Adakah perda transportasi khususnya menyangkut kewajiban memiliki garasi untuk pemilik mobil ini terbit untuk mati? Alih-alih dibarengi penindakan yang gencar, pemberlakuan pasal 140 Perda Transportasi mengilhami lahirnya bisnis baru, yaitu bisnis menyewakan lahan parkir. Contohnya di Pasar Tanjung Priok, Jakarta Utara ini, warga yang tidak punya garasi memilih menyewa lahan parkir di sini. Dengan begitu, warga pemilik mobil tidak harus memarkirkan kendaraannya di jalan-jalan dan tidak melanggar aturan. Teguh misalnya, ia tidak keberatan merogoh kocek sebesar Rp300.000 per bulan. Dengan memarkir kendaraan di sini, mobilnya aman dan tidak akan diderek Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ya kalau saya sih sebagai masyarakat biasa sih setuju aja kalau masalah kita parkir di tempat kayak penyewaan kayak gini, kayak di pasar contohnya. Ya kita ibaratnya kontrak sebulan 300 ya, daripada kita parkir di pinggir jalan, kita tinggal ke rumah, terus mobil kita bisa digembok sama Dinas Perhubungan, kan kita juga sengsara juga gitu ngurus-ngurusnya. Kirain orang lain yang udah ambil gitu. Sriani, seorang ibu rumah tangga di Pengadegan, Jakarta Selatan, juga mencicipi dampak pemberlakuan perda transportasi ini. Ia menyewakan lahan rumahnya yang mampu menampung 3 mobil. Ya udah 1 tahun yang lalu lah. Udah 1 tahun yang lalu. Biaya sewa di sini berapa? Ya 250.000 per bulan. Menurut Sriani, warga yang memiliki kendaraan seharusnya memang punya garasi. Lain dengan Maldini, warga yang tinggal di Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara ini punya 1 mobil. Sesuai perda transportasi, ia pun punya garasi. Karena masih ada lahan tersisa, tetangganya menyewa lahan tadi untuk memarkir kendaraan. Iya, ini mobil saya 1, ada garasi. Kemudian punya tetangga, numpang naro di sini gitu. Maldini mendukung perda transportasi yang mewajibkan pemilik mobil punya garasi. Kalau kita gak ada garasi, lihat aja parkirnya di depan jalan kan macet total kadang-kadang. Cuman kalau yang nggak punya garasi ini bagaimana ya? Kadang-kadang banyak yang pada parkir di pasar tuh penyewaan. Cuman makin penuh loh, tambah di mana lagi kalau memang udah penuh gitu ya. Selain penegakan hukum yang tampak tidak efektif, perda transportasi ini seolah berdiri sendiri. Pasal 140 ayat 3 menyebutkan pemilik mobil harus mempunyai surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat. Ayat 4 menegaskan surat kepemilikan garasi menjadi syarat penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Ketentuan ini bersenggolan dengan kewenangan kepolisian. Namun di ayat 4-nya di perda tersebut yang menyatakan bahwa surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud ayat 3 menjadi syarat penerbitan. Itu bertentangan dengan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena di pasal 66 menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan registrasi identifikasi Ranmor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan sertifikat registrasi uji tipe, kemudian memiliki BPKB dan memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. Jadi tidak menyebutkan bahwa harus memiliki garasi. Karena masalah pertumbuhan mobil di Jakarta sudah tidak terkendali, Kepala Dinas Perhubungan DKI Andrian Syah meminta agar perda transportasi ini mendapat pengecualian. Harus, karena sudah tertuang dalam perda. Kalau undang-undang itu secara umum, makanya beda kan peraturan daerah dengan yang di Gunung Kidul, yang di daerah lain, beda. Karena memang pertumbuhan
kendaraan sudah tidak sebanding lagi dengan pertumbuhan ruas jalan. Meski menolak pengaitan kepemilikan garasi dengan penerbitan STNK, kepolisian bakal mendukung Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir. Oh, kita saling berkoordinasi, saling mendukung. Kalau hal tersebut ada dalam aturan undang-undang maupun peraturan daerah. Tapi kalau di luar aturan tersebut tentunya kita tidak akan dukung. Bukan STNK gara-gara nggak ada. Ahli hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia menyayangkan ihwal tidak harmoninya perda transportasi dengan undang-undang di atasnya. Suparji Ahmad meragukan perda transportasi yang mewajibkan kepemilikan garasi untuk pemilik mobil ini bakal efektif. Perda itu tidak akan efektif pelaksanaannya karena memang pertama sarana prasarananya tidak disiapkan. Apakah dengan mengeluarkan perda itu sudah disurvei tempat-tempat parkirnya ada atau tidak. Yang kedua adalah soal budaya juga. Dan yang ketiga adalah juga faktor bagaimana pengawasannya. Apakah kemudian Dishub atau aparat pemerintahan itu akan tiap hari melakukan misalnya patroli, kemudian menderek mobil yang diparkir di jalan dan sebagainya. Lalu apakah perda transportasi yang mengatur soal kepemilikan garasi ini akan mengikuti perda-perda sebelumnya yang terbukti tidak efektif? Memang ada beberapa perda yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah dengan gubernur, ya, tetapi kemudian eksekusi di lapangan tidak efektif. Misalnya saja pengemis di jalan itu kena sanksi. Kemudian yang kedua misalnya perda larangan merokok di tempat umum itu juga faktanya masih banyak orang-orang merokok di tempat umum yang sanksinya juga tidak dilakukan secara efektif dan sebagainya. Jadi menurut saya perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI itu seringkali tidak melalui satu proses kajian sosiologis yang matang. Sebetulnya perda transportasi yang berlaku di DKI Jakarta ini punya tujuan baik, menciptakan lingkungan transportasi yang tertib dan mengendalikan pertumbuhan mobil baru. Namun di lapangan perda transportasi seperti macan ompong alias tidak efektif. Mungkin ada Perda transportasi juga mengharuskan kepemilikan garasi sebagai syarat penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Tapi mengapa kepolisian menolak untuk menjalankannya? Adakah perda transportasi khususnya menyangkut kewajiban memiliki garasi untuk pemilik mobil ini terbit untuk mati? Alih-alih dibarengi penindakan yang gencar, pemberlakuan pasal 140 Perda Transportasi mengilhami lahirnya bisnis baru, yaitu bisnis menyewakan lahan parkir. Contohnya di Pasar Tanjung Priok, Jakarta Utara ini, warga yang tidak punya garasi memilih menyewa lahan parkir di